Mohon izin Bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali karena saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah. Mantan anggota Korps Marinir Angkatan Laut RI Serda Satria Arta Kumbara yang sempat viral lantaran disersi dan bergabung dengan tentara Rusia, kini kembali viral usai mengunggah permintaan maaf dan minta bantuan untuk dipulangkan ke Indonesia. Satria mengunggah surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa ia menyesal menjadi tentara bayaran Rusia dalam perang dengan Ukraina. Satria juga meminta untuk berkomunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, menjelaskan kondisinya yang tidak mau ia buka untuk publik. Sementara itu, pihak Kementerian Luar Negeri merespon dengan menyatakan bahwa Kemlu tetap memantau dan berkomunikasi dengan Satria, namun terkait hak kewarganegaraan diserahkan ke Kementerian Hukum. Satria diketahui telah meninggalkan tugas tanpa izin atau disersi sejak 13 Juni 2022. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut menyebut Satria absen dari dinas selama lebih dari 30 hari. Akibatnya, pengadilan militer memutuskan Satria mendapat hukuman 1 tahun penjara serta dipecat dari dinas militer. Hasil investigasi KNKT mengungkap beberapa fakta faktual penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. KMP Tunu ternyata berlayar dalam kondisi beban muatan berlebih. Menurut KNKT, KMP Tunu Pratama Jaya memiliki kapasitas muat 137 ton. Namun nyatanya, saat berlayar, kapal berisi muatan 538 ton, sehingga terjadi kelebihan muatan mencapai 401 ton. KNKT menyebut muatan kendaraan di dalam KMP Tunu Pratama Jaya juga tidak dilakukan leasing. Pengikatan atau leasing kendaraan ini dirasa penting untuk membuat kapal tetap stabil meski dihantam gelombang tinggi. KNKT juga menemukan sebagian life jacket berisi foam yang tidak layak. Tak hanya itu, kamar mesin yang seharusnya tertutup rapat, kerap kali kamar mesin dibiarkan terbuka. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali saat berlayar dari pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk Bali pada tanggal 2 Juli lalu. Mengacu pada data manifest kapal, dari 65 orang di atas kapal, 30 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 19 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga operasi SAR ditutup, 16 orang lainnya dinyatakan hilang. Kebakaran di 2 titik lokasi di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, sampai saat ini titik api masih ditemukan menyala dan upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim Satgas Gabungan. Kebakaran lahan di kawasan semi gambut ini terjadi sejak Minggu kemarin dan hingga saat ini upaya pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan oleh Satgas Gabungan. Lahan yang terbakar berada jauh dari pemukiman warga dan sulit untuk dijangkau dengan pemadaman darat. Upaya pemadaman pun dilakukan menggunakan heli waterbombing milik perusahaan. Topan Wipa menerjang Filipina dan mengakibatkan banjir parah di wilayah Quezon pada Senin waktu setempat. Sejumlah jalan bahkan tak dapat dilewati karena ketinggian banjir melebihi 1 meter. Otoritas setempat telah mengeluarkan imbauan kepada warga untuk tidak meninggalkan rumah atau pindah ke tempat yang lebih aman. Hal ini dikarenakan 2 bendungan penting di kota Quezon, yakni Bendungan Wawa dan La Mesa, nyaris tak mampu menampung debit air. Dikhawatirkan bila air di kedua bendungan ini meluap, bisa dipastikan banjir akan menjadi lebih parah lagi. Informasi terakhir yang didapat menyebutkan sedikitnya 7 orang hilang dan 90.000 orang dievakuasi ke tempat aman. Topan Wipa sendiri saat ini sudah melewati Filipina dan terus bergerak menuju Hong Kong.